Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi di kolom komentar salah satu video saya ada yang bertanya terkait dengan skenario siapa yang akan diterima sebagai P3K gitu ya. Jadi setidaknya pertanyaannya seperti ini. Bang, izin bertanya, di tempat saya bekerja, yaitu rumah sakit yang mendaftar untuk formasi yang dibuka, untuk formasi saya gitu ya, yaitu dibuka 9 formasi, yang mendaftar ada 17 orang. Kemudian dari 17 orang tersebut ada yang berasal dari rumah sakit yang bukan tempat saya bekerja, artinya dari rumah sakit lain gitu ya. Apakah saya yang berasal dari rumah sakit tersebut diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K atau tidak? Jadi untuk menjawab hal ini, kita akan melihat keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun 2024. Tetapi yang jelas teman-teman yang ada pendaftar dari luar unit kerja teman-teman itu statusnya sama gitu ya. Jadi walaupun teman-teman mendaftar di unit kerja teman-teman tidak diprioritaskan. Teman-teman dengan yang dari luar unit kerja atau luar rumah sakit tadi ya, itu statusnya sama, tidak diprioritaskan. Dan terkait dengan prioritas kita akan coba lihat lebih lanjut di keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah komentar di salah satu video saya ya. Komentarnya saya bacakan ya. Kak, saya mau tanya, di tempat saya bekerja punya 9 formasi, sedangkan yang mengikuti seleksi di tempat saya bekerja 17 orang. Dan ada juga yang mengikuti seleksi dari rumah sakit lain masuk ke rumah sakit tempat saya bekerja. Apakah kami yang berasal dari instansi setempat diprioritaskan atau tidak? Jadi kalau pertanyaannya sekedar seperti ini, jawabannya tidak diprioritaskan gitu ya. Karena yang penting masih satu instansi. Otomatis yang dari rumah sakit lain itu masih satu instansi gitu ya. Misal nih instansinya pemerintah provinsi A. Lah rumah sakit yang membuka ini rumah sakit A. Kemudian yang mendaftar dari rumah sakit lain adalah berasal dari rumah sakit B. Rumah sakit A dan rumah sakit B ini sama-sama milik pemerintah provinsi yang sama gitu. Jadi tidak ada yang diprioritaskan gitu. Walaupun kita bekerja di rumah sakit tersebut dan ada pendaftar dari rumah sakit lain, statusnya sama, tidak diprioritaskan. Dan terkait dengan siapa yang akan diterima, kita lihat di keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 ya. Kita langsung buka. Nah, ini keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Kita langsung masuk ke ini. Penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-26 diberlakukan secara berurutan bagi yang pertama XTHK 2. Jadi kalau dari ke-9 formasi itu yang dibuka kan 9 formasi nih. Dari ke-17 orang yang mendaftar itu ada yang berstatus sebagai ex tenaga honorer K2, maka itu yang paling diprioritaskan untuk diterima. Jadi misal dari 17 itu yang XTHK 2 ada 5. Berarti otomatis dari 9 formasi 5 sudah otomatis terisi dari XTHK 2. Entah 5-nya ini berasal dari rumah sakit setempat atau dari rumah sakit lain, tidak ada pengaruhnya. Yang penting dia adalah XTHK 2. Kemudian yang kedua, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian 5 tadi nih sudah
diisi nih posisinya oleh XTHK 2 tinggal 4. Yang dari 17 tadi ada yang masuk database BKN. Misal totalnya ada 3. Berarti otomatis 3 ini masuk diterima sebagai P3K untuk mengisi 9 formasi tadi. Berarti sudah ada 5 ditambah 3, berarti sudah ada 8. Tinggal 1 nih formasi yang kosong. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus. Berarti 17 dikurangi 8 kan tinggal 9 lah. 9 orang ini memperebutkan satu formasi yang masih kosong tadi. Nilai tertinggi dialah yang akan diterima sebagai P3K. Jadi urutannya seperti itu ya. Dikaji dulu dari 17 orang tersebut, apakah ada yang berstatus XTHK 2, apakah ada yang masuk database BKN, atau semuanya memang bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah dan tidak masuk database BKN. Hal tersebut harus dikaji terlebih dahulu. Tetapi kalau statusnya sama semua, ya yang peringkat tertinggilah ranking 1 sampai ranking 9 yang akan diterima. Jadi semoga bisa dipahami ya. Ini sebenarnya sudah banyak sekali, udah sering lah saya jelaskan terkait dengan hal ini. Berbeda halnya jika yang mendaftar adalah atau formasi yang dibuka adalah formasi bidan. Yang paling utama, yang paling diprioritaskan adalah pelamar D4 bidan pendidik. Kenapa D4 bidan pendidik ini diprioritaskan? Karena kemarin pada tahun 2023 kelulusannya dianulir gitu ya, dianggap tidak sah. Tetapi sudah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan bahwa D4 bidan pendidik bisa bekerja di rumah sakit gitu intinya. Jadi kalau ada bidan, yang diutamakan adalah D4 bidan pendidik yang lulus tahun 2023. Jadi itu ya penjelasan terkait dengan komentar skenario siapa yang akan diterima sebagai P3K. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.